Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Terput TV yang berbahagia, tak lupa anak-anakku semua, siswa SD Islam Teratai Putih Global yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, siang hari ini kita akan belajar bersama kembali. Kali ini tema kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku sekalian, tentunya masih ingat tentang hadis yang sering kita hafalkan, bagaimana kita berbakti kepada ibu kita. Tentu masih ingat hadisnya. Bagaimana bunyinya, Jordan? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Betul sekali, Jordan, ya. Bahkan bisa dilakukan kalau kita menghafal selama ini. Hadisnya berbunyi al jannatu tahta aqdamil ummahat. Masih ingat, ya? Itu sudah hafal semua. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Itu salah satu hadis Rasulullah. Dalam hal ini Pak Ustadz akan menyampaikan bagaimana kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah menyebutkan, bahkan perintah berbakti kepada dua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya posisinya kedua setelah perintah untuk menyembah Allah itu sendiri. Dalam surah Al-Isra Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya bahwa telah diwajibkan, telah menjadi catatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak pada yang lainnya. Ketika kita menyembah pada yang lainnya, tentu hukumnya adalah dosa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah menyebutkan kalimat selanjutnya dengan kalimat wabil walidaini ihsanan, dan dengan kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Ini akan menjadi pembahasan kita pada saat ini, di mana Allah menekankan pada kita semua umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan, tak lupa sahabat Terput TV yang menyaksikan acara ini. Dalam ayat lain pun Allah sudah menekankan, sudah menjelaskan bagaimana penghormatan kepada kedua orang tua itu sangat diharuskan bagi seorang hamba. Tak lain dan tak bukan adalah karena orang tua lah, melalui orang tua itulah adanya kita semua di dunia ini. Lewat orang tua lah kita bisa tumbuh besar, melalui asuh yang diberikan oleh kedua orang tua kita tumbuh, mulai sejak dilahirkan hingga
tumbuh menjadi orang yang dewasa. Karenanya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua menjadi mutlak, harus dan tidak bisa tidak. Ketika seorang anak tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibundanya, maka Allah sangat marah, Allah sangat murka. Dan bagi yang berbakti dengan baik kepada kedua orang tuanya, tentunya berbalas surga ketika nanti di akhirat. Oleh karenanya, bersyukurlah kita masih bisa berkesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi amaini anishkur liwalidayhi ilayal masyir. Sesungguhnya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ibu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya hingga 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Ustadz, Monza mau nanya, memang benar surga ada di telapak kaki ibu? Maksud dari hadis tadi, ya, bukan berarti kita harus mencari-cari surga di telapak kaki mama atau ibu kita, tetapi bagaimana tingkah kita, perbuatan kita tergantung bagaimana keikhlasan ibu kita. Ketika ibu kita ikhlas terhadap kita, maka surga Allah itu akan kita terima. Tetapi sebaliknya, ketika kita sering membantah atau melawan orang tua ketika disuruh, maka jangan berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung pada orang tua kita, terutama ibu. Ustadz, Umam mau nanya, saya pernah nggak bantah omongan orang tua, itu berdosa nggak? Nah, untuk pertanyaan siapa? Umam ya? Umam, ya. Walaupun kita hanya membantah, ya. Kan dalam ayat Allah tadi yang disebutkan di surah Al-Isra, bahkan berkata saja, itu dalam kalimat selanjut ayat tersebut, itu kita tidak boleh. Terlebih kita membantah ketika diperintah. Tentunya Allah pun akan marah, ya, karena pesannya sangat jelas, pesan Allah. Mengatakan saja, kita sudah dimarahi Allah. Apalagi kita sampai membantah, diperintah orang tua tidak mau, ya, itu akan mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akhiri, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.